6 ayat 34. Sama-sama kita baca. Udah dapat? 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, terima kasih. Karena khawatir ini, biasanya khawatir ini diawali dari pikiran. Ya saudara, khawatir kan dari pikiran ya, mikir. Mikir hari esok, itu kan khawatir namanya. Kalau sudah khawatir ini masih saudaraan dengan apa? Takut, dengan gelisah, dengan cemas, dengan bimbang, itu masih saudaraan semua, saudara. Awalnya dari khawatir. Kalau dibiarkan khawatir itu semakin memuncak, lama-lama itu menjadi takut. Saudara, dari khawatir meningkat menjadi takut. Nah, kalau sudah takut, saudara, orang kalau udah takut bisa jadi nggak bisa tidur, nggak bisa was-was terus gitu kan, takut begini, takut begitu dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai 39, di situ dikatakan pada waktu Tuhan Yesus menghentikan angin ribut, angin sakal, gelombang pada saat murid-murid ada di tengah tasik. Ada tiba-tiba angin ribut datang. Mereka ketakutan, saudara. Lalu mereka bangunkan Yesus. Lalu Yesus berkata apa? Yesus berhentikan angin ribut itu, danau itu, "Hei, diam," katanya. "Tenanglah." Lalu danau pun tenang, angin pun langsung teduh, kata firman Tuhan. Lalu Yesus menegur murid-murid, dia katakan, "Mengapa kamu begitu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Takut bisa menyebabkan iman kita menjadi lemah. Takut bisa menyebabkan iman kita jadi menurun, kadar iman kita menjadi menurun. Sebab itu Tuhan gak mau kita takut. Tuhan gak mau kita khawatir. Tadi dikatakan khawatir itu dari pikiran. Takut hari esok. Firman Allah katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok, katanya. Hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Apakah kalau kita berpikir untuk hari esok kesusahan itu akan hilang? Nah, dikatakan hari esok punya kesusahannya sendiri. Ya kan, tadi kita baca sama-sama kan, iya kan saudara, kesusahannya sendiri. Sehari cukup untuk sehari. Nggak perlu kita khawatirkan. Banyak orang khawatir, apa yang mereka khawatirkan saudara? Apa yang mereka mau, apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai. Katanya kalau saudara baca mulai dari ayatnya yang ke-25. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang menjadi kebutuhan kita. Orang khawatir akan kebutuhan. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhan ini? Keadaan udah semakin sulit katanya. Cari kerjaan susah. Beberapa waktu yang lalu ada satu ibu datang, kami telepon-teleponan saudara. Dia katakan, aduh katanya, saya khawatir katanya hari esok. Karena apa? Cari kerjaan susah. Anaknya mau mencari pekerjaan susah saudara. Lagi kayak begini, keadaan seperti ini mau cari kerjaan susah katanya gitu.
Biarpun kita punya tabungan, katanya kalau dipakai makan terus lama-lama habis juga. Kalau nggak ada pemasukan, nggak ada income. Saya mikir, dia bilang, apa yang akan terjadi untuk hari esok? Saya bilang, jangan khawatir. Terus dia bilang, iya bisa ngomong, jangan khawatir, katanya gitu. Saya bilang, ya kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Karena kalau saudara baca di dalam Matius pasalnya yang ke-20, Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan, burung di udara Tuhan apa? Pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan kasih makan. Bunga bakung di padang, katanya. Tuhan hiasi. Salomo punya kekayaan. Salomo itu raja yang paling kaya, saudara. Tapi kemuliaannya dia punya nggak seindah bunga bakung, katanya, yang dihiasi Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, katanya. Apalagi kita yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Apalagi kita, kalau kita percaya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Semuanya itu katanya di dalam, saudara baca terus dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa lain. Tetapi kepada kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya Tuhan. Saudara percaya Tuhan sanggup pelihara saudara? Tuhan sanggup pelihara kita. Sebab itu kita nggak perlu khawatir. Jangan biarkan rasa khawatir itu ada menghantui di dalam pikiran kita. Coba kita lihat di dalam suratan Petrus. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, serahkanlah segala apa, saudara? Kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kamu. Terjemahan lama katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Ia akan memperdulikan kamu, katanya. Terjemahan lama dia pakai kata peduli. Terjemahan baru dia pakai kata Tuhan pelihara. Kalau kita serahkan segala kekhawatiran kita serahkan segala kecemasan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan tahu. Tuhan sangat mengerti keberadaan kita. Kalau saudara lihat ayatnya yang Matius pasal 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita melihat di sini, kita cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang sanggup memelihara kita. Dia yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia yang sanggup menolong kita. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, katanya. Carilah Tuhan dulu. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kebenarannya. Kebenarannya apa, saudara? Firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kebenaran Allah. Kita cari Tuhan, kita cari kebenarannya. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang lain akan ditambahkan. Apa sih yang ditambahkan kepada kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Tuhan tahu. Yang lain di sini, apa yang menjadi kebutuhan kita? Sandang pangan kita. Kebutuhan kita sehari-hari. Kalau saudara lihat di dalam doa Bapa kami,
Bapa kami yang ada dalam Matius pasal yang ke-6 juga, saudara. Dikatakan, Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti tuh di sini berarti apa? Berkat Tuhan ada buat kita. Amin, saudara. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berilah kami pada hari ini makanan bukan berkata berilah kami besok, lusa, kemarin, tetapi hari ini. Berarti untuk setiap hari berkat Tuhan cukup bagi kita. Amin. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Sebab itu jangan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup memelihara kita. Dia yang sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Berapa waktu yang lalu ada yang telepon, seorang ibu telepon sama saya. Dia bilang, kamu masih makan? Masih bisa makan, katanya gitu. Saya bilang, nih orang pertanyaannya kayak begini amat. Tapi saya jawab, masih makan, kenapa? Saya bilang, kan gak ada kebaktian, katanya, kebaktian online, gak ada kolekte, katanya gitu. Bagaimana kamu bisa makan? Saya bilang, Tuhan yang pelihara saya. Bagaimana caranya? Ya Tuhan kirim burung gagak. Saya bilang, Tuhan kirim burung gagak untuk bawa makanan buat, sebagaimana Tuhan kirim burung gagak untuk kasih makan Elia, Tuhan juga kirim burung gagak untuk kasih makan kami sekeluarga. Saya bilang, sebagaimana Tuhan pelihara janda di Sarfat, Tuhan juga pelihara kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Saya bilang, gimana caranya? Ya Tuhan punya banyak cara kok. Saya bilang, yang penting kita jangan biarkan pikiran ini ada apa? Rasa khawatir. Apa yang menjadi pikiran kita serahkan sama Tuhan. Emangnya kalau kita pikirin terus itu bisa apa? Bisa menolong kita, saudara, apa yang kita pikirkan? Enggak kan? Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Tuhan sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Kalau kita tahu menyerahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Percayakan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita, saudara. Tuhan sanggup menolong kita. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Kalau saudara lihat juga di dalam Mazmur 121 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, coba tolong ada yang bisa bantu saya baca Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayat kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya, terima kasih. Pertolonganku dari Tuhan. Jangan kita andalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan minta pertolongan manusia, kita akan apa? Kecewa.
Tapi kalau Tuhan kita nggak pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Ada nyanyian berkata, tak pernah kecewa mengiring Yesus, katanya. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Kalau kita percaya kepada manusia, kita bisa kecewa. Berharap kepada manusia kita bisa kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan gak pernah kecewakan kita. Ayat ini berkata, Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku datang dari Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah kita yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Saudara, dalam keadaan apapun kita nggak bisa mengandalkan manusia. Kalau kita sakit nggak bisa mengandalkan dokter. Walau dokter Tuhan kasih kemampuan memang, tetapi kemampuannya terbatas. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Amin, saudara. Dia sanggup menolong setiap keberadaan kita. Asalkan kita percaya, taruh harapan hanya kepada Tuhan. Taruh pengharapan hanya kepada Tuhan, karena Dialah pengharapan kita. Pandang kepada Dia, karena daripada Tuhan datang pertolongan, saudara. Pertolongan gak datang dari mana-mana, tapi dari pihak Tuhan. Terjemahan lama dikatakan, pertolonganku datang dari pihak Tuhan, katanya. Dari Allah yang maha kuasa. Sebab itu kita kembali lagi dikatakan, kita jangan khawatir. Serahkanlah seluruh persoalan kita kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup menolong setiap keberadaan kita. Dia yang sanggup menolong kita, saudara. Apapun keadaannya, apapun persoalannya, nggak ada yang Tuhan nggak bisa selesaikan. Amin, saudara. Ada nyanyian berkata, untuk masalahmu, untuk masalahku, katanya. Artinya apa? Semua persoalan Tuhan bisa selesaikan. Amin, saudara. Nggak ada yang nggak bisa Tuhan selesaikan. Kita manusia terbatas kemampuan kita. Cara berpikir kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Tetapi Tuhan kita yang nggak terbatas kuasanya, Dia sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab itu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan itu segalanya di dalam kehidupan kita. Saudara, ini kita sudah mau Natal. Saya ingat waktu saya masih sekolah dulu, saudara. Guru kami, Pendeta Hendrik Runtukahu, waktu itu dia masih gembala di Ketingtang. Di sana, kalau di Jawa Timur beda dengan kita di Jakarta dan sekitarnya, ya saudara. Pada tahun itu, waktu saya praktek di Jawa juga, keadaan masih sama, saudara. Pada waktu itu sudah mau Natal. Biasa kan kalau mau Natal, anak-anak suka dibagiin hadiah. Waktu itu anak-anak sekolah minggunya ada sekitar 150 anak. Dia bilang, dia cerita, dia saksikan, dia katakan 150 anak. Dilihat dari persembahan anak-anak, nggak cukup untuk beli kado Natal anak-anak. Dia cuma bilang, Tuhan, waduh kesian juga anak-anak tahun ini nggak dapat kado, nggak dapat hadiah, pikirnya ya. Saudara, dia bilang, dia lagi ngomong sendiri, dia bersaksi waktu lagi ngajar, saudara. Kasihan juga anak-anak tahun ini, katanya gitu, kalau nggak dapat hadiah. Tapi gimana, kolektanya nggak mencukupi untuk beli kado. Kalau di mereka dulu, waktu saya praktek juga, kalau Natal nggak ada, maksudnya jemaat dibagiin amplop gitu, nggak, saudara. Karena keadaannya memang seperti itu, saudara.
Saya juga merasakan waktu saya praktek dulu di sana, mereka punya kolektor, saudara, 5 perakan. Sekarang kalau mau beli kado, mana ada kado yang paling kalau 5 perakan, saudara beli apa? Istilahnya kan begitu kan, gitu. Nah sekarang kalau dihitung juga setahun 50 minggu, 5 perak kali 50 minggu berapa, saudara? Cuma 250. Iya kan? Mau beli apa gitu kan? Tapi waktu itu dia berdoa aja. Dia bilang, Tuhan tolong, kasihan nih anak-anak kalau nggak dapat kado, dia bilang. Tahu-tahu apa, saudara? Dia cerita, tiba-tiba anak sekolah minggunya, waktu itu anak sekolah minggunya dari sekolah minggu, pemuda, dari remaja, terus pemuda, terus dia kuliah di Jakarta. Di Jakarta dia jadi orang sukses, dia cerita nih. Di Jakarta dia jadi orang sukses. Nah si jemaat ini, dia ingat sama gembalanya, saudara. Dia bilang, oh iya, mau ke Surabaya katanya, mau cari Om Hendrik, Om Hendrik Runtuh Kahu katanya gitu. Dia cari. Dulu Om Hendrik tinggal di Surabaya di gereja besar ya. Tapi waktu itu dia, karena dia anak mantunya pendeta besar di Surabaya itu. Tapi waktu itu dia sudah nggak di situ lagi. Dia udah ditempatkan di tempat lain gitu kan. Dia cari akhirnya ketemu, saudara. Ketemu ngobrol. Om Hendrik cerita, iya ini udah mau Natal katanya gitu. Butuh buat apa, saya perlu untuk kado anak-anak. Terus si jemaat tuh bilang begini, tenang Om, butuh berapa Om kado anak-anak? Dia bilang 150 anak sekolah minggu di sini. Udah tenang Om, nanti saya kirim katanya gitu. Saudara. Dia bilang, apa yang kita nggak, itu kan yang menjadi beban pikirannya gitu, saudara. Tahu-taunya Tuhan selesaikan, saudara. Tadinya kan dia cuma berpikir, aduh kesian tahun ini anak-anak gak dapat hadiah katanya gitu. Yang ada di dalam pikiran dia seperti itu. Tapi Tuhan tolong, Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan. Apa yang menjadi keperluan daripada pekerjaan Tuhan di tempat itu. Nah saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tahu mencukupkan. Allah yang menolong setiap persoalan kita. Juga Allah yang tahu mencukupkan. Kalau saudara lihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus kepadaku. Jadi di situ dikatakan Allahku akan mencukupkan. Allah kita itu adalah Allah yang kaya, amin saudara. Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Saya ngobrol-ngobrol sama Rani. Tahun-tahun lalu kita pas Natal ada sponsor. Kalau Tuhan tahun ini nggak ada, kita harus yakin Tuhan yang cukupkan. Gimana aja caranya Tuhan, bukan? Saudara. Dengan dana yang ada kita bisa kelola. Yang penting kita Natal bukannya makan minum kata firman Tuhan bilang. Tetapi ada berkat Natal yang kita dapat, berkat Natal yang melebihi daripada berkat-berkat secara jasmani. Lawatan Tuhan itu lebih penting di dalam kehidupan kita daripada berkat makan minum. Berkat secara rohani itu lebih penting daripada berkat secara jasmani. Di sini dikatakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti kita mau cari berkat secara rohani. Kalau kita sudah mencari berkat secara rohani, yang lain dikatakan kebutuhan kita Tuhan tahu mencukupkan. Amin. Allahku akan mencukupkan katanya. Artinya apa? Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Allah tahu apa
Apa yang menjadi pergumulan saudara? Kadang-kadang kita sendiri nggak ngerti. Tapi Tuhan lebih tahu. Tadi lagu tadi dikatakan Tuhan mengenal kedalaman hati kita. Melebihi dari apa tadi? Tuhan tak ya aku tak. Hah? Yang terdekat sekalipun. Tuhan mengenal hati kita melebihi dari yang terdekat sekalipun katanya. Tuhan tahu kedalaman hati kita, saudara. Sebab itu kalau kita mau cari Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena Dia tahu, Dia Allah yang memelihara kita. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Allah yang sudah menebus kita. Dia juga Allah yang memelihara kita. Sebab itu Rasul Paulus dia katakan, aku tahu kepada siapa yang ku percaya, katanya. Dia yang sanggup menyelamatkan aku sampai kepada hari Tuhan, katanya. Dia yang sanggup memelihara aku sampai kepada hari Tuhan. Rasul Paulus dia katakan. Sebab itu kita nggak rugi ikut Tuhan. Amin saudara. Ada jaminan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Daud dia berkata, dari muda sampai aku menjadi tua, katanya. Belum pernah aku melihat orang yang mencari Tuhan hidupnya minta-minta. Berarti apa saudara? Orang yang hidup mencari Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada di dalam pertolongan Tuhan. Ada di dalam keberkatan Tuhan. Sebab itu carilah Tuhan saudara. Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, katanya. Kalau kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Serahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Jangan pikul sendiri kalau punya masalah, saudara. Kalau pikul sendiri, pikirin sendiri, lama-lama saudara bisa stres. Waktu saya masih praktek dulu, saya sempat pelayanan di rumah sakit jiwa. Akhirnya saya kenal sama satu hamba Tuhan, saudara. Dia dikatakan, saya tanya sama dokter di sana, dok, kenapa sih orang-orang ini bisa jadi kayak begini? Saya bilang, oh itu mereka karena stres, Bu, katanya gitu. Beban pikiran mereka terlalu berat sehingga mereka jadi stres. Jadi kalau orang Manado bilang seno-seno. Terus Marji tahu seno-seno. Diajak memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan, saudara. Tapi sepenggal-sepenggal lagu aja. Saya suruh pimpin pujian jadi bingung sendiri, saudara. Saudara. Karena apa? Stres, terlalu beban, terlalu berat pikirannya. Nggak kuat. Pikirannya nggak kuat menampung, akhirnya jadi stres. Sebab itu firman Allah katakan 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tuhan nggak mau kita sebagai orang percaya stres, iya nggak saudara? Kalau kita jadi orang percaya stres, nama Tuhan dipermalukan. Kalau kita jadi orang percaya stres, saudara, selain nama Tuhan dipermalukan, saudara, buat saudara sendiri juga jadi siksa kan. Dulu ada satu ibu kebaktian di sini. Terus kata kayak bagaimana gitu, sampai Tante Sen bilang, kenapa itu? Stres ya, katanya Tante Sen. Mungkin Bro Ferdi masih ingat ya sama Tante Sen ya, Tante Marji, Lisa. Kenapa itu dia, katanya gitu. Saya bilang, siapa itu yang itu, katanya gitu. Kenapa dia stres ya, katanya gitu. Ngapain sih dipikirin segala sesuatu, serahkan sama Tuhan, kata Tante Sen. Bener Tante, saya bilang.
Kalau ada persoalan, jangan dipikirin sendiri, serahkan sama Tuhan. Itu Petrus bilang kan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan gak mau kita stres, Tuhan gak mau kita capek mikir. Kita capek mikir juga, yang ada jadi stres, gak bisa selesai itu persoalan. Kenapa orang yang lari ke narkoba, lari ke minuman? Karena apa? Mereka mau mengurangi rasa stres, udah stres berat. Mereka lari ke situ, mereka pikir itu bisa memberikan jalan keluar. Nggak taunya bikin mereka tambah parah, saudara. Jalan keluar kita ada di dalam Tuhan. Amin. Pertolonganku datang dari pihak Allah, katanya. Mazmur 121 ayat 2 katakan. Datang kepada Tuhan. Ceritakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Katakan kepada Tuhan. Kalau saudara cerita sama orang bisa ngomong ke sana ke sini. Tapi kalau cerita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan akan berikan pertolongan bagi saudara dan saya. Saya kalau dalam pergumulan, saya nggak suka cerita sama anak mantu. Saya cuma cerita sama Tuhan. Saya mau nangis di kaki Tuhan. Saya mau, istilahnya orang bilang, saya jungkir balik kayak di kaki Tuhan. Ya Tuhan yang tahu persoalan saya. Anak mantu nggak tahu persoalan saya, cuma Tuhan yang tahu, karena saya tahu Tuhan yang sanggup menyelesaikan persoalan ini. Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan, karena Tuhan adalah segalanya bagi saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara anggap Tuhan itu segalanya di dalam hidup saudara? Jadikan Tuhan itu segalanya di dalam kehidupan kita. Dia sahabat kita, dia Tuhan kita. Dia Allah kita yang sangat mengerti setiap keberadaan kita. Mazmur berkata, curahkanlah isi hatimu kepadanya, katanya. Maka dia yang akan memperdulikan kamu. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Ceritakan kepada Tuhan. Kita nggak perlu malu sama Tuhan, saudara. Kita harus terbuka. Nyanyian berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwa kita harus terbuka untuk Tuhan. Buka hati, buka jiwa kita untuk Tuhan. Izinkan dia masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Menuntun kehidupan kita. Memimpin di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kepada kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya ingin kita nyanyikan itu lagu yang berkata itu. Lagu yang apa? Tuhan sanggup. Apa itu ya? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Apa? Melewati. Ya itu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aduh. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti berapa. Kembali ke atas dan kuatkan hatimu, lewati semua persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Haleluya. Tangannya akan pernah berdekat denganku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Pasti sanggup. Amin. Haleluya Yesus. Engkau terang pernah bersamaku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Saudara, nyanyian ini berkata, kuatkanlah hatimu, katanya, melewati setiap persoalan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu sanggup menolong setiap keberadaan kita. Kita mau berharap kepadanya. Yesus, nyanyikan lagu ini. Bukan cuman saudara tahu kata-kata lagu ini, tapi saudara renungkan akan kata-kata ini. Saya minta kaum pria menyanyikan lagu ini, kaum wanita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Amen. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus selalu menopang. Haleluya. Jangan berhenti harap padanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Lewati. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan berhenti harap padanya. Bapak-bapak berdoa, ibu-ibu nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Amin. Haleluya. Dan Yesus akan menopangmu. Amin. Haleluya. Dan berhenti harap padanya. Sama-sama kita nyanyikan, Tuhan sanggup. Haleluya. Tuhan Dia pasti sanggup. Amin. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Nanti Bapak Freddy masuk dalam doa. Pasti sanggup. Amin. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku.
Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Hanya Engkau yang sanggup. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Glory, haleluya Yesus, haleluya. Kami tahu Tuhan akan masa depan kami. Tuhan, Kalau kami haleluya. hanya berharap kepada Amin, haleluya. Kau akan menyediakan masa Amin, depan haleluya bersamamu Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. kasih Kau sudah Yesus. menjadikan kami anak-anak. Terpujilah namamu Tuhan. Jadi anak-anak yang berharap kepada Haleluya Yesus, Kalau kami boleh haleluya. kecewa berharap Glory, kepada orang lain, haleluya. tapi Glory, bersamamu Tuhan, haleluya. kau tidak akan pernah mengecewakan. Amin, haleluya Terima kasih Yesus. Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kebenaran kepada firman. Glory, haleluya Yesus. Kasih dia Terima heran kasih dengan Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Kesehatan Tuhan. Terpujilah Berkati namamu Yesus dan Tuhan. keluarga besarnya, anak Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, Dan boleh haleluya. menjadi berkat bagi kami Amin, semua sejak haleluya depan. Yesus. Terima kasih. Biar kami Terpujilah semua namamu boleh Tuhan. bersama-sama senantiasa Terpujilah ada di dalam namamu Engkau dan Tuhan. senantiasa menikmati. Amin, haleluya Terima kasih Yesus. Bapa. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima yang kasih yang boleh Yesus. kau berikan Terima kepada kasih Tuhan. kami. Terpujilah namamu Oh, Tuhan. haleluya. Terima Haleluya. kasih Berdoa Yesus. saudara-saudara Terima kami yang kasih bertempat Tuhan. di tempat ini. Haleluya Kau Yesus. tahu Terima keberadaan kasih mereka Tuhan. Tuhan. Kau tahu apa yang Terpujilah terjadi di namamu Tuhan. Tuhan. Kalau ada yang Terima mereka, ada kasih mereka yang Yesus. sakit, kau Terima sembuhkan, kasih. Tuhan. Di Amin. dalam nama Haleluya. Yesus. Dalam Ya nama Allah, kau Yesus. kuatkan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Berikan penghiburan. Terima Tuhan. kasih Tuhan. Oh, Terima haleluya. kasih Sehingga Yesus. Tuhan Yesus nanti akan Terima datang. kasih Minggu Yesus. depan, Tuhan, mereka boleh Glory, bersama-sama haleluya bersama dengan Yesus. kami Terima menikmati kasih. firman. Terpujilah Terima kasih namamu Tuhan Tuhan. Yesus. Terima Bapa kasih yang baik. Yesus. Terima Kami kasih. juga mau Terima berdoa. kasih Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami Tuhan Haleluya, dalam penderitaan Yesus. Tuhan. Glory, Di haleluya. Sulawesi Tengah Tuhan, Kota Yesus. Pidi Tuhan Yesus, di mana mereka teraniaya Tuhan Haleluya. Yesus. Oleh karena namamu, Haleluya. Kami Yesus. bersaudara, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan Yesus. Hiburkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. haleluya, biar mereka boleh bebas lagi Tuhan. Amin. Berbunyi Haleluya dan Yesus. membesarkan namamu. Haleluya Dia tidak Yesus. akan mundur oleh karena Amin. namamu. Haleluya Yesus. Terima Haleluya, kasih jaga Tuhan. lindungi mereka. Bela Terima Tuhan kasih. Yesus. Bela Haleluya, mereka dengan haleluya. kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, haleluya Terima Yesus. kasih Tuhan Haleluya. Yesus. Yesus, Terima kasih, haleluya Tuhan. Yesus. Oleh kami di tempat ini Haleluya, bisa berdoa Yesus. kepada Engkau. Glory, Mereka haleluya yang Yesus. teraniaya, Tuhan, lindungi seluruh Glory. keluarganya, Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Semua sedang jemaat gereja Terus di sana, Tuhan. haleluya. Biar Yesus. campur tangan dalam persoalan, Amin. Tuhan. Haleluya Melalui Yesus. tangan pemerintah Tuhan. Haleluya Semua boleh selesai. Yesus. Terima kasih
Bapa yang Glory, haleluya. terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan Terima permohonan kasih Yesus, haleluya. Bapa, Terima sebentar kasih kami Tuhan. akan memberikan Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. besar kecil yang belum sempat Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Terima Yesus, kasih Tuhan. dan Juru Selamat kami. Haleluya Kami berdoa Yesus. dan Dalam mengucap nama syukur. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan Yesus. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memimpin sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai kepada tamatnya, kami boleh merasakan campur tangan Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan. Tuhan Yesus di dalam ibadah kami Tuhan, Engkau berkati mereka yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan Yesus, baik yang memimpin pujian, pemusik, pelayanan LCD, penyemprotan, Tuhan Yesus, semua yang terlibat berdoa, yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan berkati. Bahkan Tuhan berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau berkati, kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami, lewat pujian penyembahan kami boleh Tuhan Yesus merasakan berkat-Mu, hadirat-Mu, lewat kebenaran firman-Mu, iman kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, karena kami tahu daripada Tuhan datang pertolongan Tuhan Yesus. Dalam kami menghadapi setiap persoalan, dalam kami menghadapi setiap masalah Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang memperdulikan kami. Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Sebab itu kami musrahkan setiap persoalan kami kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Kami percaya kalau kami mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah mengecewakan kami yang berharap bersandar kepadamu Tuhan. Sebab itu kuatkan iman percaya kami, pengiringan kami kepadamu Tuhan, untuk kami boleh lebih hari, lebih mengasihi Engkau, lebih setia kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati persembahan sidang jemaat-Mu Tuhan. Apa yang sudah mereka bawa bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menilik, Tuhan yang membalas dengan berkat-Mu melimpah, sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus mereka yang tidak sempat hadir pada saat ini, mereka yang beribadah di rumah masing-masing, mereka yang mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Berkati mereka, Engkau lawati mereka Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus yang mendengar Tuhan Yesus. Iman mereka boleh diperbaharui, dipulihkan, dikuatkan Tuhan Yesus dalam kami menghadapi setiap tantangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, Engkau sanggup memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan, Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mereka yang kalau kami mendengar Tuhan Yesus, mereka yang mengalami aniaya karena nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Tuhan, berikan mereka pertolongan Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka jalan keluar. Pembelaan datang daripada Tuhan. Pertolongan datang daripada Tuhan. Tuhan, tolong pemerintah yang ada di sana supaya mereka dapat bertindak adil, bijaksana Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kuatkan mereka Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang mereka mengalami Tuhan Yesus kesulitan mungkin di dalam mereka beribadah kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong mereka Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan
mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka jalan keluar, pembelaan daripada Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan, sehingga mereka boleh kembali lagi dapat bebas beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, baik presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, wali kota, gubernur Tuhan Yesus, Tuhan lurah Tuhan Yesus, bahkan RT RW di mana lingkungan kami Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan, di dalam mereka menangani setiap masalah yang mau merongrong Tuhan Yesus negara kami Tuhan. Biarlah para Tuhan Yesus, mereka para aparat baik TNI maupun kepolisian, mereka dapat bertindak tegas Tuhan Yesus, dengan ketegasan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong negara kami ini Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, berkati Tuhan Yesus, karena di dalamnya kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami rindu kami boleh mendapat kebebasan di dalam kami beribadah kepadamu Tuhan, di dalam kami menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, nama-Mu kami puji, kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati Tuhan, perjalanan kami Tuhan jaga lindungi Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, rencana orang jahat, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Baik kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat daripada Tuhan. Kembalikan kami pada minggu depan untuk kami kembali beribadah bersama di tempat ini. Berkati kami sepanjang minggu ini, di dalam kami berkegiatan Tuhan, baik mereka yang bekerja di kantor, di perusahaan, maupun di Tuhan Yesus di pemerintahan Tuhan, mereka yang bekerja di bengkel, dimanapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada umat-Mu, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati mereka yang Tuhan Yesus sedang mengejar pendidikan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan Yesus, mampukan mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah kota benteng keselamatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya, karena Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau pelihara kami sepanjang minggu berjalan. Tuhan jaga lindungi kami, berkati kami sepanjang minggu berjalan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, penghiburan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Lama heran kaya bagiku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat siang.